Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjutkan di pertemuan hari ini sesuai dengan bahasan kita adalah sesuai dengan SAP adalah terkait dengan pernikahan, menikahi wanita hamil, ya. Menikahi wanita hamil memang masalah ini adalah menjadi masalah yang sangat krusial, di mana akhir-akhir ini bahwa angka pernikahan wanita hamil itu semakin meningkat, ya, seiring dengan berkembangnya media sosial, alat-alat telekomunikasi yang canggih. Itu juga sangat mempengaruhi terhadap rapuhnya sebuah nilai-nilai keagaamaan, nilai-nilai rumah tangga. Jadi bisa membawa kerapuhan, ya, mempengaruhi terhadap perilaku orang, dan utamanya terhadap kalangan remaja, kalangan mahasiswi, kalangan remaja, yang sangat berdampak dengan kasus tentang, ya, sangat berdampak dengan adanya media sosial dari itu. Salah satu yang didapatkan adalah jadi meningkatnya angka marriage by accident, ya, pernikahan dengan wanita hamil, ya, dimana salah satu dimana seorang calon mempelainya adalah sudah hamil dulu. Nah, tentunya ini adalah sebuah tantangan kehidupan yang mana nilai-nilai, ya, yang selama ini menjadi sebuah nilai yang mempunyai martabat, ya, mulai mempunyai nilai yang sangat dipertahankan di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang agamis, ya, terutama juga di kalangan para santri. Tapi realitasnya bahwa problem-problem ini adalah muncul, ya, istilahnya adalah marriage by accident, ya. Jadi nikah karena ada nikah kecelakaan, ya, istilahnya nikah kecelakaan. Ya. Terus bagaimana hukum merespon terhadap peristiwa ini? Karena ini adalah sebuah realita, ya, sebuah realita yang memang ditemukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa yang sakral, ya, sebuah akad yang sangat kuat yang disebut dengan mitsaqon ghalidho, di mana dalam tujuan untuk melaksanakan perintah Allah, nikah itu adalah mentaati perintah Allah Ta'ala dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah, ya. Dan di mana tujuan pernikahan adalah tujuan untuk membangun rumah tangga yang dalam Islam menjaga keharmonisan rumah tangga serta merupakan salah satu amal ibadah. Di dalam fikih disebutkan dengan namanya az-zawaj, ya, an-nikah atau az-zawaj, ya. Jadi nikah itu artinya bermakna zawaj, dalam bahasa undang disebut dengan namanya perkawinan, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di masyarakat terjadi peristiwa tadi itu, menikahi wanita hamil, ya, atau wanita hamil dinikahkan, bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap peristiwa itu, ya. Dan tentunya bahwa, ya, karena itu menjadi sebuah kasus, bahkan bahwa pernikahan wanita hamil ini juga mempengaruhi terhadap adanya dispensasi nikah. Dispensasi nikah artinya apa? Sebuah keringanan hukum
di mana orang menikah itu ada aturan-aturan, syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Antara lain adalah bahwa calon mempelai laki dan mempelai perempuan sesuai dengan memenuhi syarat-syarat aturan-aturan. Kalau laki-laki adalah minimal 19 tahun, kemudian kalau perempuan adalah 16 tahun. Sebelum aturan ini dilakukan di amandemen oleh judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa sekarang usia nikah minimal adalah 18 tahun ya. Nah, problemnya bagaimana kalau seandainya orang belum 18 tahun untuk hamil dulu? Nah, salah satu solusinya adalah hukum memberikan ruang untuk agar tidak benturan dengan hukum, namanya dispensasi nikah, sebuah keringanan hukum bagi orang-orang yang memang ketika akan melaksanakan pernikahan ada halangan untuk dinikahkan. Jadi tidak ada halangan untuk nikah. Hukum masih memberikan celah ruang untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan-aturan hukum ya. Salah satu adalah dengan melaksanakan dispensasi nikah ya. Dengan peristiwa dengan begitu dahsyatnya dunia komunikasi ya, media sosial, kemudian hubungan begitu bebasnya antara laki-laki perempuan, mahasiswa mahasiswi ya, banyaknya tempat-tempat yang mendukung ya munculnya sebuah hubungan bebas ya, ada kafe ya, ada ruang chatting ya, ruang Facebook, Instagram dan segalanya. Ini adalah media-media yang bisa menyebabkan terjadinya ada peristiwa-peristiwa yang di luar kerangka hukum ya. Bagaimana kalau memang itu terjadi? Nah, kalau seandainya kalau pasangan mempelai, calon mempelai laki dan perempuan, terutama mempelai perempuan hamil dulu, bagaimana pandangan hukum ya Islam terhadap hal itu ya? Kita tahu bahwa zina adalah salah satu di antara dosa besar ya, minal kabair. Salah satu di antara adalah melaksanakan perzinahan ya, al-israfu billah wa qatlun nafsi ya, dan termasuk juga adalah melakukan hubungan di luar nikah. Itu adalah termasuk perbuatan yang dosa ya, hukukul walidain ya, kemudian termasuk itu ya, hukukul walidain dan melaksanakan hubungan di luar nikah, itu adalah termasuk dosa besar. Kalau memang itu terjadi ya, kalau memang itu terjadi maka dikatakan di dalam di dalam hukum Islam, di dalam KHI disebutkan ya, dalam surat An-Nur itu, az-zaniyatu waz-zani la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'min ya, bahwa perempuan yang berzina tidak akan menikah kecuali adalah dengan sama-sama lelaki yang juga yang berzina ya, aw musyrik atau mereka orang yang non muslim ya. Kemudian fasidu kullawa kita minimami atal jalda, itu adalah sanksi hukuman ya, sanksi hukum yang ada di dalam hukum Islam. Antara lain adalah tadi itu sanksinya adalah diderah ya. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan az-zaniyatu waz-zani la yankihu illa zanin aw musyrik. Ada ayat yang mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Jadi perempuan yang baik adalah akan mendapatkan calon pasangan dengan lelaki yang baik ya, dan lelaki yang baik akan mendapatkan pasangan perempuan yang baik ya. Nah, bagaimana dalam terkait dengan ayat wazan itu wazani azani itu la yankihu illa zanin ya, bahwa wanita yang zina, katakanlah pelacur, tidak boleh menikah kecuali sama-sama pelacurnya ya. Nah, ayat ini bahwa ada sekelompok ulama, sebagian ulama memahami ayat ini adalah memahami dari segi tekstualnya ya. Wa ya'khudhu bi dhahiril ayah wal kalamu kharaja makhraja tahrim ya. Ada yang mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa pelacur ya, perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali sama-sama berzina karena melihat dari segi teks ayat. Tetapi jumhur ulama
Al-Fariqu tsani al-jumhur memahami ayat itu adalah hanya hukumnya adalah sebuah perbuatan yang tercela. Ya hamalu al-aya ala dami, bahwa tidak akan melakukan hubungan berzina adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak baik menurut ajaran agama, pelanggaran terhadap norma hukum, ya. Bukan dipahami sebagai hukum yang diharamkan, bukan haram, ya. Hamalu la ala tahrim, hamalu al-aya ala dami la ala tahrim, ya. Karena asbab nuzul ayat itu adalah menurut Ibnu Abbas disebutkan wajah Rasulullah ila Nabi sallallahu faqala, ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, faqala ja Rasulullah ila Nabi, ada seorang datang Nabi faqala, kemudian dia bertanya, inna imraati la tamna'u yada lamisin, ya, bahwa istri perempuan, istriku la tamna'u, tidak mencegah yada lamisin, tangan orang yang menyentuhnya. Artinya istrinya itu adalah istri yang, ya katakanlah istri yang katakan mungkin kalau sekarang perempuan yang perempuan yang tidak menjaga diri, ya, adakah perempuan panggilan, katakan begitu, ya. Jika dia mengatakan inna imra'ati la tamnu yada misin, kinayatun ana adam ilifati anizina, sebuah ungkapan kiasan dari tidak menjaga diri, tidak menjaga integritas, ya, tidak menjaga moral, ya. Apa kata Rasulullah? Warribha, ya. Warribha, asingkan, ay abidha, jauhkanlah, ya. Faqala, kemudian orang itu mengatakan akhafu antab'anah nafsi, ya, saya khawatir aku akan selalu mengikutinya. Kemudian orang Nabi mengatakan pastamti biha, ya kamu ya bersenang-senang aja sama perempuan-perempuan yang tidak punya integritas itu, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan Baihaqi. Kemudian di dalam riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan la yuharrimu al-haram al-halal. Jadi perbuatan yang haram tidak mengharamkan perbuatan yang halal, ya. Haram adalah zina, nikah adalah halal. Di dalam KHI, ya, terkait dengan nikah dengan kawin hamil, ya. Jadi kawin hamil di dalam KHI itu disebutkan di dalam pasal 53. Di pasal 53 disebutkan ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, ya. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, ya. Ayat 2, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, ya. Artinya dia langsung nikah boleh walaupun posisinya dalam keadaan hamil, tidak perlu sampai menunggu lahir, ya. Nanti kita jelaskan bagaimana pandangan ulama terhadap namanya marriage by accident ini. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang sendiri anak yang dikandung lahir, ya. Ini jadi juga terkait dengan hadis al-waladu lil firas, ya. Al-waladu lil firas, bahwa anak itu adalah bagi yang punya lemek, ya. Anak itu adalah, ya, yang punya lemek, ya. Bagaimana dengan aspek-aspek hukum yang mempunyai implikasi terhadap yang terkait dengan masalah implikasi terhadap perkawinannya, ya. Kemudian di dalam KHI ini secara jelas mengatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Jadi bahasanya jelas, ya, bahwa wanita hamil dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, ya. Artinya dari segi mafhum mukhalafahnya bahwa
orang yang boleh menikah wanita hamil adalah lelaki yang menghamilinya, ya. Jadi lelaki yang menghamilinya, ya. Jadi yang boleh menikahi kepada wanita yang hamil, ya. Itu mafhum daripada pasal 53, ya. Pasal 53, ya, itu adalah yang menikahi adalah memang yang membuahi. Itu kalau kembali kepada pasal 53, ya. Kemudian kalau kembali kepada KHI dalam di dalam pasal 5, ya, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan. Pasal 4 dan pasal 5, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 174 dalam tentang perkawinan. 2 pasal 5 ayat 1, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di setiap perkawinan harus dicatat, ya. Yang kedua, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh perkawinan nikah sebagaimana itu dalam Undang-Undang 62 tahun 46 junto 32 tahun 54. Pasal 6, untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dan di bawah pengawasan perkawinan nikah, ya. Perkawinan yang tidak dilakukan di luar pengawasan perkawinan nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 6 ayat 2. Pasal 7, perkawinan hanya dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh sebagai perkara nikah. Jadi perkawinannya sah secara hukum ketika walaupun dia sudah hamil. Kemudian terdaftar ke KUA misalnya, ketika syarat-syarat itu terpenuhi, ya, maka itu adalah perkawinan yang sah, ya. Yang pasal 7 ayat 2, dalam hal perkawinan dapat dibuktikan dengan akte nikah dapat dijatuhi sifat ke pengadilan agama, ya. Ini yang terkait, ya. Kemudian bagaimana dengan anaknya, ya. Bahwa dengan dicatat perkawinan, maka anak itu adalah anak sah secara KHI, ya. Bahwa perkawinan dengan nikahnya di KUA, maka ketika anak itu lahir, maka anak itu adalah sah secara hukum, ya, karena mempunyai akte nikah orang tuanya, ya. Walaupun mungkin hanya nikah dapat seminggu, kemudian anaknya lahir, secara hukum negara itu adalah sah secara KHI, ya. Tapi dari segi aspek hukum syariah itu menjadi persoalan. Karena apa? Al-waladu lil firas, ya. Jadi hadis ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, ya, bahwa anak adalah bagi orang yang berkepentingan, ya. Nah, oleh karena itu di dalam kajian beberapa kitab fikih, ya, disebutkan di dalam kitabnya Wahbah Zuhaili di juz A7, ya, ada sebuah subah tentang almar'atu al-hamil minaz zina indal Hanafiyah wa man uzina indal Malikiyah, ya. Dalam kitab Wahbah Zuhaili juz 7 halaman 148 ini disebutkan wa yaqilu bil ittifaq lizani atazawwaja bizaniyati allati zana biha. Jadi secara dari segi kajian hukum, dari kajian hukum fikih, bahwa jumhur ulama sepakat, ya, bahwa seorang laki-laki yang berzina boleh menikahi dengan wanita yang dizinai, ya. Katakanlah wanita yang hamil dapat menikahkan dengan lelaki yang hamilnya, makanya bunyi KHI seperti itu. Perempuan yang hamil dapat menikahi dengan lelaki yang hamilnya. Jadi di dalam kitab ini katakan wa yaqilu bil ittifaq, halal berdasarkan kesepakatan para fuqaha, lizani ayyatazawwaja bizani, orang yang melakukan hubungan di luar nikah dapat dinikahkan dengan perempuan yang tadi yang melakukan hubungan di luar nikah. Allati zana biha, maka KHI sangat tepat itu bahasanya, wanita yang hamil dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Artinya apa? Di luar itu berarti tidak sah. Ya, persoalannya adalah apakah memang dia
ya, bahwa hamil itu dari bersumber dari laki-laki itu jadi persoalan. Maka nanti bisa dibuktikan ketika anak lahir melakukan tes DNA. Ya. Ya, bisa aja perempuan tidak jujur, dia melakukan pacaran dengan banyak orang, ya, kemudian terjadi kehamilan, akhirnya mengaku yang hamilnya adalah mungkin dari sekian orang tadi itu, bisa terjadi. Fa'ijad diwaladin ba'da musyi sitati asyurin min waqtil aqdi tabata nasabu minhu. Kalau seandainya anak itu lahir setelah berlangsung 6 bulan dari perkawinan, dari waktu akad, maka nasabnya sabata nasabu minhu, maka nasabnya dinisbatkan kepada lelaki yang melakukan hubungan zina. Wa injad bi qalli liaqalla min sati asyurin, kalau kurang dari 6 bulan dari waktu akad, la yasbutu nasabu minhu, maka dia ditetapkan asalnya kepada lelaki yang melakukan zina tadi. Illa idza qala, kecuali dia mengatakan bahwa anak itu adalah anak darinya. Wala yusarih min ambiyana min zina. Sekalipun tidak menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan di luar nikah. Nah, oleh karena itu dalam rangka betul-betul pembuktian, ya, salah satu dengan menggunakan teknologi, ya, di bidang medis, yaitu dengan namanya tadi tes DNA, ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau orang nikah itu dengan bukan lelaki yang menghamilinya. Nah, amma zawazu wairil zani bil mazdi an biha, adapun pernikahan selain orang yang melakukan hubungan di luar nikah dengan perempuan yang fazni biha, perempuan yang dizinai, faqala qaumun wa al Hasan wal Basri inna zina yafsahu an nikah, bahwa zina itu memfasah merusak terhadap perkawinan. Tetapi jumhur mengatakan yajuzu azwaj bil majni biha. Jadi dia mengatakan bahwa boleh orang menikah bayar azwaj bil majni biha, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak larangan menikah dengan perempuan yang pelacur itu adalah, dia mengatakan, sebagai ulama mengatakan haram, ada jumhur ulama mengatakan hanya makruh, ya. Ala dzammi, dicela aja, ya. Bukan makruh, dicela, ya. Artinya sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan, ya. Kenapa nggak dari perempuan-perempuan yang baik-baik saja, ya. Jumlah talqa wala jumhur bitafsil, jumhur ulama berbeda hal-hal yang secara detail, ya. Faqala al-Hanafiyatu idakan al-masdu an ghairu hamilin sahalatu min alayya min ghairi zani. Apabila perempuan yang dizina itu adalah tidak hamil, artinya katakanlah sekarang misalnya prostitusi online, ya, pelacur, panggilan dan segalanya, perempuan panggilan dan segalanya, ya, sahalatu biya ghairi majni. Boleh orang nikah dengan perempuan yang profesi sebagai pelacur tadi itu dengan mendapatkan selain orang yang melakukan zina tadi itu, ya. Wakadhalika ingkaran hamilan, sekalipun demikian juga sekalipun bahwa perempuan hamil boleh menikah dengan perempuan hamil itu menurut Abu Hanifah wa Muhammad Asy-Syaibani.